Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa fi riwayatin wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat sehat dan nikmat iman kita masih bisa untuk berkumpul bertatap muka dalam rangka melanjutkan tausiah kita yang masih berkaitan dengan kajian tauhid, yang mana beberapa pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan tentang di antara pembatal syahadat, yang mana pada malam hari ini kita juga akan menjelaskan tentang pembatal syahadat yang lain yang berhubungan dengan penyembahan seseorang kepada setan. Orang yang menyembah setan hakikatnya adalah mengabdikan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terkadang menyembah setan ini karena ada sesuatu yang diharapkan, ada sesuatu yang diinginkan dari syaitan tersebut. Setan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai makhluk yang paling buruk di antara jin. Jadi biasanya seseorang kalau menyembah setan, maka dia akan mengharapkan imbalan dari setan tersebut. Hakikatnya bukanlah setan menjadi budaknya, tapi dia yang menjadi budak setan. Sehingga penyembah setan ini mereka senantiasa mengharapkan sesuatu imbalan berupa duniawi. Di sini dijelaskan wa awdaha mislu ala hadan nau, dijelaskan seperti jenis ini, syirik menyembah kepada setan ini adalah syirkus sihrah, di antaranya lah syirik yang terkandung di dalam sihir. Biasanya seseorang kalau menjadi budak setan itu dia mengharapkan sesuatu sejenis sihir dari setan tersebut. Fasahir, adapun sahir ini sighah fa'il dari sahara yashuru. Sahara ini ada kata kerjanya, sahir adalah pelakunya. Wa sumiyal kahin wal arraf. Kalau dikatakan sahir, yaitu orang yang melakukan sihir, ini dikenal juga dengan sebutan kahin. Kahin itu dukun. Arraf itu tukang ramal, takhdumuhu syayatin wa hum kufarul jin. Mereka mengabdi atau menjadi budak setan. Jadi dukun, tukang ramal ini adalah budaknya setan. Yang mana setan ini adalah jin kafir. Ini diantara bangsa jin yang terburuk itu setan, karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang seperti dukun dan tukang ramal ini biasanya mereka memberikan sesuatu
yang dibutuhkan oleh setan tersebut, sehingga setan itu pun memberikan sesuatu yang mereka butuhkan. Terkadang mereka menyembelih untuk setan, ya. Mereka mengadakan ritual, ya, seperti menyembelih hewan, itu ditujukan untuk setan. Kemudian mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada bentuk yang lainnya, ya, seperti memberikan sajen misalnya. Ini juga dalam bentuk penyembahan kepada setan, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin hari ini, ya, ketika ada sesuatu yang mereka khawatirkan, ya, di tempat tersebut, maka mereka memberikan sesuatu yang diinginkan oleh yang ada di tempat itu, seperti setan tersebut, ya. Wa qad takhdumu syayatin as-sahir li 'amali hadha as-sahir ba'd al-umur, ya, al-kufriyah. Ya. Dukun dan tukang ramal tadi, dia mengabdi kepada setan ini, ya, dengan berbagai bentuk kekufuran. Jadi mereka itu mengabdi kepada setan ini melakukan kekufuran. Di antaranya terkadang mereka tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, minum darah, ya, membunuh orang lain. Ya. Ini dijadikan tumbal biasanya, ya. Kaihanatil Quran au sabballahi ta'ala au ghairi dzalika. Ya. Terkadang juga apa yang mereka lakukan? Merendahkan Al-Quran. Ya, Al-Quran terkadang mereka mereka taruh di tempat yang tidak terpuji. Ya, ini yang diinginkan oleh setan. Ya. Kemudian terkadang menghinakan nama Allah, ya. Nama Allah Subhanahu wa taala disebut dengan lafzul jalalah, ini mereka buat di tempat yang tidak baik misalnya. Ya. Mereka bawa ke dalam WC misalnya. Ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu yang mengandung kekufuran karena taat mereka kepada setan tersebut. Jadi akhirnya mereka ini menjadi abdi setan, menjadi penyembah setan. Apabila seorang dukun atau tukang ramal tersebut telah melakukan bentuk-bentuk hal tersebut, ya, maka setan itu pun akan memberikan apa yang mereka inginkan. Ya. Sebagai imbalannya, setan itu akan melakukan apa yang mereka pinta. Misalnya mengganggu orang lain, misalnya, ya, mengganggu orang lain. Misalnya dukun atau tukang ramal tersebut dia meminta kepada setan agar menganiaya orang lain, maka setan itu pun melakukannya. Setelah tumbal untuk setan tersebut mereka wujudkan. Jadi mereka saling kerjasama. Ini saling kerjasama. Atau barangkali yang diharapkan oleh dukun atau tukang ramal tadi bukan untuk menganiaya orang, tapi mereka minta berita, ya, seperti berita tentang kesembuhan seseorang, gitu ya. Karena syaitan itu setiap harinya mencuri berita dari langit, ya. Ada yang lulus, ada yang tidak. Di antara syaitan-syaitan tersebut, di antara jagat raya ini sampai ke langit. Jadi nyatanya di dalam riwayat diceritakan itu di atas langit sana, di majelis para malaikat bersama Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan si fulan sakit, obatnya ini, si fulan sakit, sembuhnya begini, si fulan sakit begini, begitu. Jadi syaitan ini kan aslinya kan penduduk sana. Jadi dia sebenarnya bisa ke atas langit sana untuk apa? Mencuri berita. Makanya para dukun dan tukang ramal ini sering dibohongi. Ya. Padahal setan itu jarang bisa tembus. Ada yang tembus tapi jarang. Sehingga ketika mereka minta diberitakan tentang sesuatu kejadian di dunia ini, ya, maka setan itu pun membohongi mereka. Ini. Karena apa? Karena dukun dan tukang ramal itu sudah memberikan, ya, berupa tumbal yang diminta oleh setan tersebut. Ya. Jadi mereka saling kerjasama. Apa sebenarnya hukum dukun dan tukang ramal? Di sini disebutkan ja'atin nusus syar'iyyatu sharihatun fi kufri sahir li ibadatihi lisyayatin au li amalihi umuran kufriyah irda'an lahum. Di sini disebutkan sudah banyak sekali nas-nas syariat yang jelas, yang sharih, ya, menyebutkan bahwasanya dukun dan tukang ramal itu kufur atau kafir karena penyembahan mereka kepada setan.
Jadi dukun itu hakikatnya telah kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bekerja sama dengan siapa? Dengan setan, dan dia mau menjadi budak setan. Dia mau menjadi pengabdi setan. Tapi memang para dukun itu tidak dia katakan saya menyembah setan. Tapi hakikatnya ya, di balik semua kebohongan dia itu dia sudah mengabdi kepada syaitan laknatullah alaihi majma'in. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman." Ya, mereka mengikuti apa yang dibacakan setan ya di kerajaan Sulaiman ketika itu. Ya. Karena setan-setan itu juga ada di bahagian ya yang tinggal di kerajaan Sulaiman. Ya. Jadi sebagian manusia mereka itu mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan tersebut. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum walau kanu ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102 apa kata Allah di sini ya? Orang-orang telah menuduh Nabi Sulaiman ketika itu telah berbuat kufur. Ya, telah berbuat kufur. Jadi Allah membantah wa ma kafar Sulaiman. Sulaiman tidaklah kufur walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi setan-setan itulah yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itu mengajari manusia tentang sihir. Ya, nyatanya dari dulu sihir ini sudah ada. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW dianjurkan oleh beliau agar senantiasa berzikir, agar senantiasa bertahmid. Ya. Untuk apa gunanya? Untuk menghindari diri kita dari sihir, ya, dari gangguan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, ya. Jadi di daerah Babilonia dulu diturunkan dua malaikat. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ya. Jadi mereka tidaklah mengajarkan kepada seorang pun sampai mereka menasihati manusia yang mereka ajari tersebut, ya, janganlah kalian kufur kepada Allah. Ya. Ada dua malaikat turun, ya, mereka berkata kepada orang yang belajar kepada dua malaikat ini, jangan kalian kufur, bahwasanya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cobaan bagi kalian. Ya. Bisa tidak kalian sabar? Ya. Ya. Fala takfur, katanya, jangan kalian kufur. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Orang-orang pun ya mereka belajar kepada dua malaikat ini sesuatu yang bisa memisahkan antara suami istri. Nah, ini kan sering terjadi ini ya. Ketika seseorang iri terhadap keluarga itu, kemudian dia datang ke dukun minta dipisahkan ini orang. Ya. Ceraikan aja itu, kira-kira seperti itu. Ya. Ini ya yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat sebenarnya. Ya. Jadi itu sihir-sihir seperti itu sudah terjadi sejak zaman dulu, sudah lama sangat. Ya. Kemudian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka hakikatnya tidak bisa membahayakan dengan ilmu yang mereka punya tersebut, tidak akan bisa membahayakan seorang pun melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehebat apapun sihir itu sebenarnya tidak akan bisa membahayakan orang lain apabila Allah tidak mengizinkannya. Bagaimana kira-kira antisipasinya agar Allah tidak mengizinkan sihir tersebut? Ya kita berzikir kepada Allah. Ya, senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk mara bahaya. Ya. Makanya dianjurkan setelah sholat wajib kita beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan doa yang diajarkan atau lafaz-lafaz maksurat yang diajarkan oleh Rasul kepada kita, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan selanjutnya terus ke ayat kursi, ya, kemudian 3 surat
apa namanya, yang senantiasa dibaca, yaitu Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Ini dibaca, kemudian Sayyidul Istighfar, ya. Kemudian zikir-zikir yang lainnya. Gunanya apa? Kata Nabi dalam riwayat bahwasanya siapa yang membaca zikir ini ya di pagi hari, maka dia tidak akan diganggu oleh setan sampai sore hari. Barang siapa membacanya sore hari, maka tidak akan diganggu sampai pagi hari. Ya. Rasul sudah mengajarkan itu. Makanya orang yang beriman, yang imannya teguh, yang bisa menjaga zikrullah, itu biasanya agak jauh terhindar dari apa namanya sihir-sihir tersebut. Ya. Tapi tidak dipungkiri juga, ya, orang yang mengamalkan ajaran Islam bisa kena sihir. Lantas antisipasinya apa? Antisipasinya kita banyak-banyak membaca Al-Quran sebagai bentuk ruqyah mandiri. Ya. Tidak perlu kita datang kepada seseorang, Pak Ustadz tolong diruqyah kami dulu, nggak perlu. Karena orang yang minta diruqyah tersebut, kata Nabi, tidak akan masuk surga tanpa hisab. Karena di dalam riwayat disebutkan sab'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Ada 70.000 dari umatku nanti masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah alladzi la yastarqun, orang yang tidak minta diruqyah, ya, wala yaktawun, orang yang tidak minta berobat dengan besi panas, ya, wala yatatawwarun, dan tidak bertatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal, berserah diri. Ya. Jadi orang yang tidak minta diruqyah, ya, dengan harapan dia ini salah satu orang yang tidak dihisab nanti, masuk surga tanpa hisab, langsung dipersilakan. Karena apa? Karena orang yang minta diruqyah itu biasanya tidak percaya diri. Dia tidak yakin Allah akan mengabulkan permintaannya. Padahal hal itu harus jauh dari kita. Harus yakin kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permohonan kita. Jadi jangan ada keraguan. Salah satu adab di dalam memohon kepada Allah adalah kita harus yakin permohonan kita dikabulkan Allah. Tapi kalau ragu kita, ya sesuai dengan keraguan kita, Allah juga tidak akan memberikan. Makanya harus percaya diri. Orang banyak tersesat, banyak melakukan kesyirikan kepada Allah dalam doa, itu karena apa? Karena mereka tidak percaya diri. Ya. Mereka merasa bahwasanya dia tidak suci, saya perlu berwasilah dan lain sebagainya. Ya. Tayyib. Jadi hakikatnya, ya, apa yang mereka dapati dari dua malaikat tersebut tidak akan bisa membahayakan seseorang pun, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Thaha, wala yuflihus sahir haitsu ata. Ya, tukang sihir, dukun, tukang ramal, ya, itu tidak akan pernah beruntung dari sisi manapun. Oh, dia dapat duit karena hasil sihirnya, dia tidak akan pernah beruntung, dia rugi total. Ya. Kenapa? Karena dia nanti di akhirat akan mempertanggungjawabkan segala yang dia lakukan. Ya. Makanya sekarang Nabi kita pun dituduh sebagai tukang ramal. Ada banyak sekali. Ya. Kebetulan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW 14 abad silam, ya, 1400 tahun yang lalu lebih pun, ya, Nabi bersabda ketika itu, hari ini terbukti apa yang dalam sabda Nabi tersebut. Akhirnya mereka mengatakan benar apa yang diramalkan oleh Rasul. Emang Rasul tukang ramal? Ya, ini salah besar. Ya. Rasul itu bukan tukang ramal, dia wahyu semuanya. Jangan tuduh Nabi SAW itu adalah tukang ramal. Ya. Padahal di sini disebutkan dukun, tukang ramal, arraf namanya, ya, tukang ramal itu kan arraf. Sahir, penyihir, ya, kahin, dukun. Ini sama. Jadi jangan samakan posisi Nabi SAW seperti tukang sihir dan tukang ramal. Karena Nabi itu bukan tukang ramal. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengucapkan sesuatu melainkan wahyu yang telah diwahyukan Allah kepadanya. Ya. Jadi orang yang mengatakan Nabi tukang ramal, ini adalah penistaan terhadap nama Rasulullah SAW. Ya. Kita
apa namanya, boleh lihat itu ya, apa namanya, kajian-kajian singkat ada di YouTube itu yang lagi naik daun sekarang ya, orang Padang dia ya. Boleh lihat itu orang Padang, siapa orang Padang yang lagi naik daun sekarang. Nah, lebih mendekat lagi, dia seorang dosen di Universitas Paramadina kalau nggak salah di Jakarta. Nah, lagi naik daun, dialah yang sering menyebutkan Nabi itu meramal, Nabi itu meramal. Kapan Nabi meramal? Ya, ini perlu kita jelaskan kenapa? Karena jangan sampai kita ada asumsi bahwa Nabi kita juga meramal. Yang meramal itu tukang sihir atau dukun. Ini diharamkan di dalam agama kita. Masa diposisikan Nabi kita yang mulia dengan seorang dukun? Na'udzubillah. Ya. Mungkin dia salah ucap atau sadar atau tidak, tapi karena dia memang orang filsafat, ya wajar lah ya. Karena dia benci sama agama. Ya, dia benci sama agama. Wa qad ajma ahlul ilmi ala anna ta'allum as-sihri wa ta'limahu wal 'amal bihi kabiratun min kaba'iriz dzunub. Para ulama sepakat bahwasanya mempelajari sihir, mengajarkannya serta mengamalkan sihir ini termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa besar. Jadi mempelajari sihir itu adalah termasuk dosa besar. Apatah lagi kalau kita ajarkan ke orang lain. Tambah lagi kita amalkan, kita praktekkan misalnya. Ya. Ini dosa besar. Bagaimana pula hukumnya kalau kita melihat orang yang bermain sihir? Hukumnya sama. Melihat jarang kepang. Jarkep istilah kita, ya. Ini sama ini. Itu kan main sihir itu ya. Itu sihir. Jadi kalau kita melihat itu ya sama hukumnya. Sama dengan orang yang bermain sihir. Itu sama hukumnya seperti orang apa namanya, riba. Ya. Orang yang terlibat di dalam semua bentuk ya apa namanya, transaksi riba, dia kena semua. Ya. Kena semua. Tukang hitung uangnya, tukang tulisnya, satpamnya, semua kena semua itu. Tellernya, ya. Sampai ke dalam semua berlapis-lapis kena semua itu. Manajernya, semuanya kena riba. Ya. Sama dengan khamar. Khamar diharamkan. Ini orang yang terlibat di dalam khamar ini banyak, walaupun dia tidak pernah meminumnya. Walaupun dia tidak pernah minum khamar, sama semuanya. Tukang tanamnya, panennya, atau barangkali tukang imas-imasnya biar bersih. Kemudian tukang habis panen, tukang bawanya, ya, mengolahnya di pabrik, masukkan ke botol, mengemasnya, tukang kirimnya, semua sama dosanya. Ya. Sama dengan orang bermain sihir, kita menontonnya. Ini hukumnya sama. Ya. Kecuali kalau kita datang ingin menasihatinya. Ya. Ini gimana? Sekarang hiburan juga jarkep yang dimainkan, ya, bermain sihir. Ya, naudzubillah. Yang pemainnya katanya muslim juga. Ya. Orang yang sudah punya endang, yang sudah pernah main itu, dia kalau ada yang main dia kesurupan terus. Ya. Ketempelan dia terus. Ini berarti dia sudah ada setan di dalam tubuhnya. Ya. Ini harus kita hindari. Untuk menonton-nonton itu pun harus kita hindari. Kenapa? Karena itu termasuk dosa besar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Walima rawal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Istanibu sab'al mubiqat." Hindarilah 7 perkara yang membinasakan. Ya. Qila ya Rasulullah, ma hunna? Apa 7 yang membinasakan itu ya Rasulullah? Ada yang bertanya, ya. Qala asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membinasakan dunia akhirat, ya. Kemudian yang kedua as-sihru, ya. Sihir. Tadi sudah disebutkan bahwasanya
Yang belajar sihir, yang mengajarkan sihir, dan yang mempraktekkan sihir, ini hukumnya sama semuanya. Wa qatlun nafsil allati harramallahu illa bil haq. Membunuh orang lain tanpa hak. Membunuh nyawa orang lain, ya, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Ya. Ini diharamkan. Ini juga termasuk perbuatan yang membinasakan. Makanya dalam Islam itu tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Tidak boleh membunuh orang lain. Ini sengaja pula, ya, untuk mengambil segelintir kenikmatan dunia, akhirnya membunuh orang lain. Na'udzubillah. Islam tidak mengajarkan, ya, membunuh jiwa orang lain. Ya. Jangankan jiwanya, membunuh karakter saja pun tidak diperbolehkan. Ya, merendahkan orang lain karena kita ingin kedudukan, kemudian direndahkan, ya. Nah, dia difitnah segala macam, ini tidak dibenarkan. Kemudian wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Ini termasuk sesuatu yang membinasakan. Kemudian selanjutnya wa aklu riba, ya, makan riba. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, makan riba. Wa tawalli yaumuz zahfi, melarikan diri dari peperangan. Belum usai dia sudah melarikan diri. Ya. Makanya kalau di dalam sejarah, kalau ada pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, itu barisan bagian belakang itu para wanita. Memang para wanita ini datang ke medan tempur itu biasanya untuk merawat. Ya, untuk perawat, kemudian untuk masak, ya. Kemudian gunanya barisan belakang itu kalau ada orang yang lari dari peperangan maka dipenggal. Itu tujuannya. Kemudian apa yang ketujuh? Wa qasful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminah yang suci berbuat nista, ya. Menuduh wanita baik-baik berbuat nista. Ini sering terjadi, ya. Dulunya dia pakaiannya buka aurat misalnya. Qadarullah, Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian dia memakai busana muslimah. Apa tuduhan mereka kepadanya? Wah, dia berarti hamil di luar nikah misalnya. Ya. Ini tuduhan-tuduhan ini adalah sesuatu yang membinasakan, ya. Jangan sampai kita menuduh orang lain, ya, telah melakukan sesuatu yang tidak benar atau tidak baik, ya. Sehingga nanti dosa tersebut akan membinasakan kita. Makanya ini adalah di antara dosa-dosa besar. Ini disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis. Ini berarti derajatnya sangat tinggi. Kenapa? Karena terdapat di dalam satu hadis beriringan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh orang lain tanpa hak, kemudian memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari peperangan, kemudian menuduh wanita mukminah telah berbuat nista. Ini berarti, ya, dosa yang amat diharamkan, ya, untuk dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian apa hukuman bagi tukang sihir? Apa hukuman bagi pelaku sihir atau tukang ramal ataupun dukun? Ya. Disebutkan, ya, di dalam riwayat dari Umar bin Khattab bahwasanya, ya, apabila ada pelaku sihir atau dukun maka dibunuh. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, ketika ada orang yang melakukan sihir atau dia meramal, maka itu dibunuh oleh Umar.
Kenapa sampai dia dibunuh? Karena ini telah kafir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau hari ini gimana? Ada dukun tuduh kita tuduh kafir, tidak bisa. Ya. Itu tidak hak kita, melainkan jika kita itu seorang khalifah. Kalau kita khalifah boleh. Ya. Semua informasi sudah dikumpul, ini dukun, mari. Itu boleh. Karena itu adalah yang berkuasa. Ya. Tapi kalau kita sebagai rakyat biasa, itu tidak boleh kita menghukumi orang. Itu bedanya ya. Jadi di zaman Umar, ketika Umar melakukan hukum bunuh kepada siapa? Kepada tukang ramal atau dukun, itu karena memang beliau memiliki kekuasaan untuk melakukan itu. Kemudian demikian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya di zaman Utsman bin Affan, beliau menetapkan ya bagi tukang sihir dan tukang ramal itu agar dibunuh. Kemudian juga telah ada dalam hadis yang telah ditetapkan kesahihannya dari Hafsah bahwasanya qatalat jariyatul laha sihrataha. Dia membunuh ya siapa? Hafsah ya ketika itu membunuh seorang budak yang dimilikinya karena dia berusaha untuk menyihirnya. Kalau budak kan dalam kekuasaan majikannya ya. Kalau sekarang karena perbudakan nggak ada ya nggak bisa dilakukan. Perbedaannya cuma itu. Kalau zaman dulu kan ada perbudakan. Budak itu hak kita, mau kita bunuh, mau kita kerja paksa, itu hak kita. Orang kita bisa dijual kok. Ya, itu bisa kita jual. Nah, di sini. Jadi ketika itu Hafsah memiliki seorang budak wanita, ya, budak wanita. Yang budak wanita ini nyatanya dia penyihir. Dia berusaha untuk menyihir Hafsah, akhirnya Hafsah pun membunuh wanita tersebut. Tayyib. Kemudian apa hukumnya pergi berobat ke dukun? Apa hukumnya ya? Atau barangkali pergi ke dukun untuk bertanya tentang sesuatu. Hukumnya disebutkan di sini adalah muharramun wa kabiratun min kabairidz dzunub. Hukumnya haram dan dia termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Jadi pergi untuk berobat ke dukun ya, atau barangkali sekedar bertanya tentang barang hilang. Ya, bukan untuk berobat tapi untuk menanyakan sesuatu barang hilang atau menanyakan nasib ya. Bukan menanyakan barang hilang tapi menanyakan nasib. Kira-kira ini jabatan saya 2 tahun ke depan gimana? Nah, misalnya loh. Ya. Ini. Nyatanya ya sama. Datang pergi berobat atau bertanya tentang sesuatu kepada dukun atau tukang ramal tersebut, itu sama saja hukumnya diharamkan dan dia termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Kan sekarang ini kan banyak begitu. Ya. Datang dia ke dukun ya. Kemudian apa? Dia minta agar jabatannya dipertahankan. Ya, jangan sampai dia jatuh. Nah, nanti pas pemilu akan datang dia lagi yang menang. Nah, ini mereka semua pakai perdukunan. Karena memang dia tidak percaya diri. Ya. Orang yang biasa datang ke dukun tersebut dia tidak percaya diri. Sebenarnya orang ini sedang terjajah. Ya. Yang merdeka itu kan apabila dia menggantungkan segala permohonannya dan harapannya hanya kepada Allah, itu baru merdeka namanya. Dia tidak butuh kepada orang lain, itu yang merdeka. Dia tidak butuh kepada makhluk, dia hanya butuh kepada Allah. Tapi kalau masih butuh dia kepada makhluk, yang dukun itu juga makhluk, sementara dukun itu juga minta kepada makhluk, ya berantai sudah. Ini berarti orang lemah, orang yang tidak pernah merdeka di dalam hidupnya. Karena dia menggantungkan segala harapannya kepada selain Allah. Makanya ketika dia datang ke dukun tukang ramal hanya untuk bertanya, ya, maksudnya bertanya di sini adalah sesuatu yang tidak lazim. Jangan pula nanti nanya alamat pula ya kan? Hah? Pak, rumah si fulan mana Pak? Itu alamat ya kan? Itu boleh lah. Rupanya tetangga, oh di sini Pak, dekat sini 2 rumah dari sini. Nah, itu boleh. Maksudnya bertanya di sini yang tidak lazim. Bertanya kepada dukun tersebut hal-hal ghaib misalnya. Barang hilang, itu kan hal gaib itu. Ya.
Kalaupun bisa kemungkinan kita menuduhkan, jangan-jangan ini permainan dukun itu sendiri. Tahu dia di mana barang hilang itu? Hah? Jangan-jangan dia kerja sama malingnya. Tapi nggak pernah kita memikirkan itu, bahwasanya kita sedang dibodoh-bodohi. Ya. Tapi karena dia sudah mendapatkan uang, dia sudah mendapatkan imbalan, ya maka dia akan memberitahu apa yang dia ketahui. Padahal itu pun terkadang nggak benar, jarang yang tepat, ya jarang. Nah, ini adalah bentuk kekufuran yang ini diharamkan di dalam agama kita. Wa in sadaqahu bima yukhbiru bihi min umuril ghaib ka ay yukhbiruhu bi syai'in mimma yahdutsu fil mustaqbal fa inna hadzal ladzi sadaqahu qad waqa'a fi syirkil akbar al mukhrij minal millah. Apabila orang yang datang ke dukun tadi membenarkan apa yang diberitakan oleh dukun tadi, membenarkan, ya, dia membenarkan apa yang diberitakan oleh dukun tentang masa yang akan datang, ya, meramal ini berarti, ya, tukang ramal tadi, maka orang tersebut sudah melakukan dosa besar, syirik besar, melakukan syirik besar, yang mana syirik besar ini mengeluarkan pribadi seseorang dari agamanya. Berarti batal Islamnya, ya. Itu apabila dia membenarkan apa yang disampaikan oleh tukang ramal tersebut. Ya. Pak, bagaimana nasib saya 2 tahun ke depan, Pak? Oh, nasib Bapak saya lihat dulu, Pak. Dilihatnya, dibohongi kita, ya. Ini berarti apabila dibenarkan apa yang disampaikan oleh dukun tadi, ya, tukang ramal itu, maka orang yang bertanya dan membenarkan itu dia sudah melakukan syirik besar, yang syirik besar itu bisa mengeluarkan dirinya dari agama. Nggak ada gunanya dia sholat, tidak ada gunanya dia puasa, melainkan dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Nah. Kemudian sebagaimana yang sudah dijelaskan kata penulis, ya, tentang pembahasan hukum datang ke tukang ramal atau sihir waktu membahas tentang asma dan sifat sebelumnya, ya. Dan ini termasuk dosa yang paling besar, ya. Kenapa? Karena dia mengandung sesuatu keyakinan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia sudah melakukan dosa besar, bahkan syirik besar yang bisa mengeluarkan dirinya dari agama Islam itu sendiri. Ya. Jadi kalau orang yang bertanya ke dukun, ini kan ada indikasi dia ini mempercayai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang itu juga makhluk. Bertanya tentang tentang kesembuhan, bertanya tentang karirnya, bertanya tentang masa depan, bertanya tentang barang hilang. Ini semuanya adalah bentuk syirik besar yang itu bisa mengeluarkan diri seseorang dari agama. Kalau ada yang melakukan itu, apa boleh kita menuduhnya langsung kafir? Jangan dulu, ya. Tidak boleh secara individu kita menghukumi seseorang, tapi harus kita lihat dulu asbabnya, ya. Karena kalau kita menghukumi kafir seseorang tersebut, kita ini siapa? Ya. Orang yang berkuasa bukan, kita sama posisinya rakyat biasa, ya. Makanya kalau tahzir mentahzir, ya, tahzir mentahzir itu pun itu harus orang yang berkuasa baru bermanfaat. Tahzir itu kan memperingatkan orang lain agar tidak mempercayai ini, agar tidak berteman dengan ini misalnya. Itu kan orang yang berkuasa, ya, akan memberikan pengaruh besar kepada orang lain. Ya. Kalau kita mentahzir, kita siapa? Berapa orang lah yang bisa kita kuasai, kan begitu. Nah, ini. Jadi menghukumi orang kafir pun kita harus lebih waspada. Harus tabayun dulu, harus iqamatul hujjah, baru bisa ditetapkan sebatas mana kekufuran yang ia lakukan. Apakah jatuhnya kepada hukum kafir akbar atau mungkin kafir asghar saja? Ini harus kita perhatikan. Jangan buru-buru kita kalau ada orang datang ke rumah dukun langsung kita kafirkan. Oh, sudah kafir si fulan.
Ya, ini tidak benar. Rupanya menantunya dukun itu. Ya. Ya kan, bisa saja kan? Ya. Nah, ini nggak boleh. Atau barangkali saudaranya, kerabatnya datang. Yang kerabatnya sendiri pun bertolak belakang dengan pendapat dia misalnya. Ya. Bahkan orang datang ke situ mungkin mau menasehatinya, bisa saja gitu. Jadi nggak boleh kita menghukumi apa yang kita lihat sementara waktu. Ya. Walaupun memang dengan penglihatan kita lah kita bisa menghukumi, tapi itu bukan patokan utama. Harus iqamatul hujjah, tabayun kita dulu. Makanya kalau ada orang menghukumi seseorang, kamu salafi, misalnya, ini salafi ini organisasi atau apa? Itu harus kita tahu. Karena saya sendiri pernah begitu, ketemu dengan seseorang berpenampilan ya pakai jubah, jenggotan, sangat cingkrang. Kita kan merasa itu adalah saudara seiman begitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Pak? Banyak ikhwan-ikhwan kita di sini. Loh, kalau kami salafi, kalau ke Bapak katanya, wih, itu langsung, wallahi. Tapi nggak apa-apa, itu muridnya teman saya. Ya, muridnya teman saya. Teman saya waktu di pondok, teman main saya dulu. Tapi adik kelas kami dulu ya. Ya, tapi nggak perlu saya sebutkan orangnya. Itu murid-muridnya beliau yang langsung menyampaikan itu kepada saya. Kalau kami salafi, Bapak, ini organisasi apa ini kan gitu. Nah ini juga harus kita waspadai karena ada indikasi telah mengkafirkan orang lain. Kalau bukan kelompok kami, kafir loh Pak. Kira-kira itu loh. Ini nggak boleh ini. Ya, jangan dianggap orang lain ya yang tidak semajlis dengan kita lantas orang itu kafir. Berapa banyak saudara kita yang seakidah dengan kita di Pulau Jawa, pernah bermajlis dengan dia? Enggak pernah. Apa berani kita mengkafirkannya? Enggak. Itu saudara seiman kita kan begitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jangan buru-buru kita, oh kalau yang kelompok kami inilah yang benarnya, yang lain itu sesat semuanya. Jangan. Ini Islam tidak mengajarkan itu. Makanya citra Islam itu sangat buruk di mata orang lain, maksudnya di luar Islam. Kenapa? Islam itu suka tuduh-menuduh. Tidak mengembalikan pemahaman itu kepada pemahaman Rasulullah SAW. Kalau dikembalikan selesai urusan. Nggak ada pertikaian itu ada menjadikan tidak bisa dicari titik temunya. Itu pasti ada. Titik temunya hanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tayyib. Ini sebenarnya masih ada sambungannya, masih banyak, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas ya apa-apa saja yang dimaksud dengan sihir tersebut. Ya belum kita jelaskan. Naktafi bihadza, tatimil hamdalah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.